Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Edward Mangapul Labuan Panjaitan, SH LLM. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Hukum UKI yang untuk periode kali ini saya mendapatkan amanah menjadi Kepala Bagian Hukum Internasional. Saya menyelesaikan S1 saya dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan spesialisasi dalam bidang hukum bisnis internasional. Dan saya melanjutkan beasiswa ke Belanda di Universitas Groningen dengan spesialisasi hukum internasional. Di dalam praktek saya sebagai dosen, saya mengikuti banyak sekali pendidikan yang berkaitan dengan hukum internasional, baik di dalam maupun di luar negeri. Baik itu berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, HAM internasional, hukum diplomatik internasional, hukum laut internasional. Penelitian saya berbasis kepada semua aspek yang berkaitan dengan hukum internasional. Publikasi jurnal saya baik di dalam Sinta 4, Sinta 2, dan Sinta 5 itu berkaitan semua yang berkaitan dengan spesialisasi saya di hukum internasional. PKM saya juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional, di mana saya sering diminta oleh Fakultas Hukum dalam melakukan PKM di tempat-tempat yang memang membutuhkan kalian saya, seperti dengan nelayan, di mana kita telah melakukan advokasi di Subang dengan nelayan-nelayan di Subang yang berkaitan dengan sejauh mana mereka mempunyai hak melakukan penangkapan ikan di wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian saya pernah mengikuti juga pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan refugee, yang dimana UKI bekerja sama dengan salah satu NGO internasional berkaitan dengan refugee, di mana kita memberikan advokasi tentang hak-hak yang berkaitan dengan refugee dan apa yang pemerintah Indonesia bisa lakukan dalam melakukan penanganan terhadap refugee yang ada di Indonesia. Nah, saya di Fakultas Hukum membidangi berbagai macam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum internasional, baik itu publik maupun privat. Nah, pada waktu hari ini, saya kemudian Fakultas Hukum mendapatkan mandat untuk mendapatkan riset internasional yang bekerja sama dengan 5 universitas di Eropa dan di Asia yang disebut dengan Erasmus Project Research. Ini akan berlangsung selama 3 tahun ke depan yang dibiayai oleh Uni Eropa. Di dalam penelitian tadi akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sustainability, environmental sustainability, akan berkaitan dengan food security, akan berkaitan juga dengan masalah farmers right, yang kemudian kita akan buatkan dalam bentuk kajian-kajian policy, dan kemudian secara akademik kita akan memasukkan nilai-nilai sustainability environmental tadi di dalam akademik kita, dalam kurikulum kita, sehingga mahasiswa kita diharapkan memiliki kesadaran terhadap betapa pentingnya tentang perubahan iklim dan bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum melakukan mitigasi terhadap perubahan tersebut secara policy making. Nah, ini proyek 3 tahun merupakan kesempatan kolaboratif yang sangat luar biasa, di mana saya juga mendapatkan kesempatan mudah-mudahan untuk melanjutkan S3 saya terhadap bidang food security di Universitas Sevilla. Terima kasih. Oke, selamat siang everyone. Oke, kita lanjut materi minggu lalu ya. Nah, kemarin saya sudah meminta kalian untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan perang Rusia dan Ukraina, ya kan? Sudah dicari, sudah dibaca apa yang terjadi dengan perang tersebut? Oke, bisa salah satu menjelaskan simple saja, singkat saja, what happened with the war? Oke, Tangi, silakan. Yang saya tahu penyebab perangnya Ukraina sama Rusia itu karena Ukraina ingin masuk ke organisasi NATO, yang dimana Rusia itu gak setuju dengan Ukraina masuk ke organisasi tersebut. Karena akan mengancam perekonomian dari Rusia, karena Ukraina ini kan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia juga, Pak. Oke, very good, thank you. Nah, itu mau kita bahas hari ini. Bagaimana negara seperti Ukraina yang memiliki sumber daya alam, yang kemudian dia pengen bergabung ke dalam satu organisasi internasional pertahanan yang namanya NATO, yang kemudian oleh Rusia dipersoalkan. Nah, kita akan bicara tentang negara di sini. Bagaimana status negara itu dalam hukum internasional? Sejauh mana negara memiliki kemampuan ketika dia pengen melakukan interaksi atau bergaul dengan negara-negara lain?
atau bagaimana ketika suatu negara ingin menjadi anggota dari suatu organisasi internasional. Nah, kita mulai dulu dengan negara. Apa itu negara? Ya kan? Di dalam hukum internasional, negara ini posisinya sangat vital dan sangat utama. Artinya apa vital dan utama? Kalau kita bicara sejarah, bagaimana hukum internasional muncul, itu asal muasalnya adalah ketika terjadi perang di Eropa selama 30 tahun. Oke? Ketika perang itu muncul, itu antar negara, belum ada negara waktu itu, antar kerajaan. Ya kan? Kemudian setelah perang 30 tahun itu selesai, mereka duduk bersama untuk mencari solusi. Nah, salah satu kesepakatan yang dihasilkan di dalam Westphalia Agreement adalah menghilangkan kerajaan, membuat namanya negara. Nah, ketika negara ini muncul, status raja-raja yang dulu ada sebelum adanya Westphalia, itu pelan-pelan mereka bertransformasi, membentuk namanya entitas negara. Nah, di dalam Westphalia Agreement disepakati bahwa negara itu menjadi salah satu institusi yang dilahirkan oleh rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Sehingga kemudian ini menjadi suatu entitas yang menjadi backbone bagaimana mereka berinteraksi. Oke? Nah, ketika mereka berinteraksi itu, makanya kemudian hubungan di antara mereka itu akan menjadi sama. Kenapa? Karena posisi negara itu akan dipandang sama. Makanya dalam prinsip hukum internasional, equality itu menjadi penting. Bahwa negara dalam hukum internasional, tanpa melihat dia negara kaya, negara miskin, negara berkembang, dia punya kekuatan militer besar atau kekuatan militer kecil, kedudukannya equal, sama. Makanya dalam hukum internasional tidak dikenal namanya supranational body. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara. Nah, sehingga negara itu penting. Kenapa? Tanpa adanya negara, hukum internasional tidak bisa lahir. Oke, satu. Kedua, ketika hukum internasional terbentuk, yang menjadi subjek pengaturan hukumnya adalah negara. Oke? Nah, yang ketiga, bahwa di dalam pelaksanaan hukum internasional tadi, yang melakukan pelanggaran siapa? Negara juga. Jadi Anda bayangkan bahwa posisi negara itu sangat vital. Dialah yang membuat hukum internasional, oke? Dia yang menjalankan hukum internasional, dan dia pula yang melanggar hukum internasional. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas kenapa bisa begitu negara. Nah, di dalam hukum internasional, kita mendapatkan ada satu konvensi yang membentuk negara. Ada 3 syarat utama, ada 1 syarat tambahan. Namanya Konvensi Montevideo 1933. Oke? Ada yang ingat? Siapa yang bisa menyampaikan? Theo, mungkin? Bisa menyebutkan apa saja syarat yang dibutuhkan untuk membentuk negara berdasarkan konvensi tadi? 1, yaitu? Memiliki penduduk tetap, permanent citizens. Oke? Kedua? Wilayah tetap, defined territory. Oke. Ketiga, ada pemerintahan, memiliki government. Oke, yang keempat, kemampuan dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Artinya, secara hukum internasional, untuk membentuk negara, udah ada aturannya, tidak sembarangan. Ada 4 syarat. Dari 4 syarat ini, 3 pertama itu disebut syarat mutlak. Artinya mutlak apa? Tidak mungkin negara terbentuk, ada pemerintahan, nggak punya rakyat, nggak punya wilayah, nggak mungkin. Dia punya wilayah, nggak punya penduduk, nggak punya pemerintahan, nggak mungkin. Jadi 3 yang pertama itu adalah syarat mutlak untuk membentuk negara. Baru yang keempat adalah tambahan, kapasitas melakukan hubungan dengan negara lain. Itu menjadi syarat tambahan. Artinya kalaupun itu tidak ada, tidak menjadi syarat untuk tidak memenuhi unsur terbentuknya negara. Oke? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa yang disebut dengan wilayah? Nah, di dalam hukum internasional, wilayah itu dibagi 3. Oke? Yasinta masih ingat apa saja wilayah itu? 1? Darat, laut, dan udara. Oke? Ada 3. Kalau kita bicara wilayah darat,
itu artinya wilayah daratan yang dimana diklaim sebagai wilayah suatu negara. Diklaim, ukurannya adalah negara mesti mengklaim ini wilayah saya. Artinya dalam hukum internasional tidak ada batasan berapa luas minimum wilayah yang harus dimiliki negara. Makanya Anda lihat ada negara seperti Indonesia yang luasnya luar biasa besar, kan gitu kan? Ada wilayah seperti Vatikan yang luasnya hanya sekecamatan wilayah Jakarta Timur misalkan. It's very small. Jadi tidak ada batasan berapa luas wilayah. Wilayah udara berarti adalah udara yang berada di atas daratannya. Oke? Itulah wilayah udaranya. Sedangkan wilayah lautan adalah laut yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan UNCLOS 82, gitu ya. Nah, itu juga tidak ada batasannya juga. Jadi dalam hukum internasional tidak disebutkan apakah ada ketentuan luas minimum yang dimiliki suatu negara untuk memiliki wilayah baik darat, laut maupun udara. Oke? That's the first thing. The second one disebut apa tadi? Yang kedua? Memiliki wilayah tadi sudah. Penduduk, oke? Penduduk di sini ada dua, Anda mesti jangan salah tafsir. Disebut penduduk tetap, karena ada penduduk tetap, ada juga namanya penduduk, oke? Bedanya adalah, kalau penduduk tetap adalah bisa siapapun yang bertempat tinggal atau berdomisili dalam suatu wilayah negara. Artinya apa? Dia bukan warga negara dari tempat di mana dia sedang bertempat tinggal, oke? Tapi kalau dia adalah warga negara, artinya apa? Orang tersebut ditetapkan menjadi warga negara berdasarkan hukum dari negara dari mana dia berasal. Jadi untuk menyatakan suatu negara memiliki penduduk tetap, itu artinya apa? Ada ketentuan hukum dari suatu negara yang menyatakan bagaimana seseorang itu bisa menjadi warga negara. Oke? Nah, makanya dalam hukum internasional yang disebut warga negara itu adalah penduduk tetap, orang yang ditetapkan menjadi warga negara. Yang kedua. Yang ketiga, pemerintahan. Nah, pemerintahan atau government artinya apa? Pihak yang berkuasa di suatu negara yang menjalankan kekuasaan di dalam wilayah kekuasaannya. Itu disebut dengan pemerintahan. Jadi siapapun yang memiliki otoritas berkuasa dalam suatu negara, hukum internasional akan mengakui dia sebagai pemerintah. Dan hukum internasional tidak pernah mempersoalkan bagaimana si penguasa tadi mendapatkan kekuasaannya. Artinya bisa saja seseorang berkuasa itu secara konstitusional, misalkan melalui pemilu, ya kan? Atau bisa juga dengan cara-cara tidak konstitusional, dengan kudeta dan lain-lain. Nah, itu semua dikembalikan kepada suatu negara bagaimana mereka menentukan legitimasi dari suatu pemerintahan. Tapi dalam hukum internasional yang dilihat adalah sepanjang dia berkuasa, sepanjang dia memimpin, sepanjang dia bisa menjalankan roda kekuasaannya, maka dia adalah penguasa, maka dia adalah pemerintah. Oke? Nah, syarat yang keempat adalah kapasitas melakukan hubungan dengan negara lain. Nah, mengapa ini dikatakan sebagai syarat tambahan? Kapasitas melakukan hubungan dengan negara lain itu sifatnya bukan wajib. Kenapa? Ibaratnya begini. Kalau misalkan Tangi pengen berteman dengan Viola, boleh nggak? Boleh. Atau misalkan kalau Firza tidak mau berteman dengan Yasinta, boleh nggak? Boleh kan? Artinya ketika seseorang atau satu negara pengen berteman atau tidak berteman, melakukan hubungan diplomatik atau tidak melakukan hubungan diplomatik, melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian, menjadi anggota organisasi internasional atau tidak, itu semua tergantung kepada negara. Tidak ada hukum internasional yang mewajibkan suatu negara itu harus punya teman, harus menjadi organisasi internasional. Kenapa? Karena itu membutuhkan uang. Ketika negara mengirimkan delegasi ke luar negeri, dia kan harus membiayai semua kebutuhan itu. Ketika dia membuka hubungan diplomatik, membuka kantor kedutaan besar, dia kan harus punya gedung, dia harus punya fasilitas, segala macam, itu kan memerlukan biaya. Nah, makanya di dalam kapasitas melakukan hubungan itu tidak wajib, sepanjang yang 3 pertama tadi sudah dipenuhi. Nah, ketika negara menjadi negara berdasarkan Konvensi Montevideo, ya kan,
ada satu hal yang mendasar yang menjawab pertanyaan tadi dalam perang Rusia-Ukraina yang tadi Tanggi sudah jelaskan adalah posisi kedaulatan negara itu seperti apa. Ketika negara sudah menjadi negara, dia sudah mempunyai kemampuan untuk memiliki ketiga syarat tadi. Sudah punya wilayah, sudah punya penduduk, sudah punya pemerintahan. Nah, ketika dia menjalankan pemerintahan yang berkuasa tadi, sejauh mana kekuasaan pemerintah itu berkuasa ke dalam? Sejauh mana? Sejauh mana kekuatan dia berlaku? Mutlak atau relatif? Mutlak. Mutlak artinya apa? Ketika Indonesia mempunyai wilayah Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, maka di dalam seluruh wilayah tadi yang diakui sebagai wilayah Indonesia, maka kedaulatan hukum Indonesia itu berlaku 100%. Itu disebut dengan kedaulatan. Tapi ingat, kedaulatan itu tidak bersifat mutlak. Oke? Dia bisa bersifat relatif. Nah, ada bisa menjelaskan nggak? Masih ingat nggak? Apa yang membuat kedaulatan negara itu menjadi relatif? Ada masih ingat? Ada 4 situasi yang bisa mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara itu tidak lagi bersifat mutlak. Yang pertama, masih ingat? Satu apa? Gimana, Yasinta? Gimana, sorry? Ketika suatu negara membuat perjanjian dengan negara lain. Kenapa di situ menjadi relatif? Karena hukum yang berlaku dalam hubungan antar negara itu bukan lagi hukum dari masing-masing negara, tapi hukum dari perjanjian tadi. Oke? Yang kedua, kenapa? Anggota organisasi. Ketika suatu negara menjadi anggota organisasi internasional. Di situ juga kedaulatan negara menjadi relatif. Kenapa? Hukum dari organisasi internasional itulah yang berlaku kepada negara yang menjadi anggota dari organisasi internasional. Jadi contoh kalau kita menjadi anggota PBB, maka hukum PBB itu mengikat kepada Indonesia. Mengikat kepada negara-negara yang menjadi anggota PBB. Oke, 2. Yang ketiga, ketika Berada di wilayah perbatasan atau perbatasan suatu negara itu dimulai. Jadi kita punya perbatasan kan dengan negara-negara tetangga kita kan, maka wilayah Indonesia itu akan berakhir kedaulatannya ketika kedaulatan negara lain itu dimulai. Jadi dia hanya berlaku di wilayah yang menjadi kekuasaannya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika terjadi perang. Nah, perang itu membuat kedaulatan tidak berlaku. Yang berlaku hukum perang. Siapa yang memiliki kekuatan militer dan segala macam, maka dia bisa melakukan intervensi kepada kedaulatan negara. Oke? Nah, sekarang kita coba balik kepada kasus Rusia dan Ukraina. Apa yang mau Anda tanyakan tentang status negara? Tadi saya tanyakan, kenapa Uni Soviet, Rusia namanya sekarang, tidak memperbolehkan Ukraina menjadi anggota NATO? Problemnya apa? Apakah ini semata-mata karena pelanggaran terhadap hukum internasional yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Atau memang ini ada faktor yang sifatnya non-hukum yang kemudian menjadi kepentingan besar dari Rusia? Kalau kita bicara dari kedaulatan, apakah Ukraina punya kedaulatan nggak? Dia pengen menjadi anggota organisasi internasional atau bukan? Punya nggak? Punya. Artinya dari sisi hukum, negara tidak bisa diintervensi oleh negara manapun ketika dia menjalankan kedaulatannya. Sehingga dalam kasus ini, tindakan Uni Soviet atau Rusia yang kita kenal sekarang, itu adalah suatu bentuk intervensi ketika dia melarang Ukraina untuk menjadi anggota dari suatu organisasi internasional, dalam hal ini namanya NATO. Oke? Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya Pak, saya yang mau menanyakan tentang perang Rusia dan Ukraina. Bagaimana hukum internasional memandang tindakan Rusia dalam mengakui dan menganeksasi wilayah Ukraina seperti Crimea, Donetsk, dan Luhansk? Dan apakah penduduk itu masih berkewarganegaraan Ukraina atau sudah berkewarganegaraan? Wah, very interesting question. Ya kan? Berarti kamu ngikutin kasusnya nih, Harun, ya kan? Kalau kita bicara kasus Rusia-Ukraina, memang ada suatu wilayah yang namanya Crimea, ada Lanes, ada Dakas, itu ada beberapa wilayah yang akibat perang itu sekarang dikuasai oleh Rusia. Nah, pertanyaan kita secara hukum internasional adalah bagaimana status wilayahnya? Ya kan? Apakah boleh yang tadinya milik Ukraina ketika akibat perang sekarang dikuasai
oleh Rusia, kemudian status wilayah itu berubah nggak kepemilikannya? Kan gitu kan? Nah, di dalam hukum internasional, suatu negara bisa mendapatkan suatu wilayah salah satunya adalah dengan peperangan. Tapi peperangan itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan aturan hukum yang memang diterima oleh masyarakat internasional. Dalam kasus Rusia melakukan aneksasi kepada Crimea dan mengambil 4 wilayah Ukraina, itu alasannya secara hukum internasional tidak diterima. Karena tindakan mereka sebenarnya bukan karena kepentingan menjaga kedaulatannya mereka, karena mereka merasa bahwa punya hak menguasai wilayah tadi, tapi karena sifat geopolitik yang mengakibatkan Rusia berpikir bahwa kalau Ukraina itu menjadi bagian dari NATO, maka secara tidak langsung Uni Soviet atau Rusia bisa merasa terancam. Sehingga dia melakukan serangan. Nah, tindakan serangan itu dalam hukum internasional tidak dianggap suatu tindakan yang legitimate. Sehingga ketika dia melakukan penguasaan kepada wilayah Ukraina, itu dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Ukraina. Oke? Sehingga status hukumnya, kalau kita bicara dalam Konvensi Montevideo, sebenarnya hukum internasional tidak mengakui bahwa wilayah tadi diklaim oleh Rusia sebagai wilayah Rusia. Dalam kacamata hukum internasional, wilayah yang diduduki oleh Uni Soviet tadi atau Rusia tadi, dalam hukum internasional masih diakui sebagai wilayah kekuasaannya Ukraina. Hanya secara de facto, karena yang berkuasa di situ adalah tentara-tentara Rusia, dan Rusia melakukan operasi militer dan menggelar referendum secara tidak sesuai hukum internasional, sehingga kemudian status warga negara yang 4 wilayah tadi dikuasai, mereka mau tidak mau merasa terancam dengan referendum tadi, sehingga mereka memilih untuk menjadi warga negara Rusia. Nah, dalam hukum internasional kondisi itu dianggap tidak kondisi ideal. Kenapa? Karena mereka memilih menjadi warga negara Rusia bukan karena suatu pilihan yang free will, tapi karena suatu kondisi yang dimana mereka terancam dengan kondisi perang, sehingga mereka harus survive, sehingga mereka melakukan pilihan-pilihan yang menurut hukum internasional itu bukan keinginan sukarela. Nah, sehingga statusnya dalam kacamata hukum internasional masih dipandang sebenarnya mereka adalah warga negara Ukraina, walaupun secara de facto mereka sudah menjadi warga negara Rusia. Mungkin itu jawabannya pertama. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, nah, jadi kita lihat dalam hukum internasional ya. Jadi kita lihat dalam perkembangannya dalam perang Rusia-Ukraina ini, bahwa negara itu dalam hubungan internasional, dalam hukum internasional, itu sejajar tadi. Artinya ketika terjadi pelanggaran seperti ini, kita bicara bagaimana penyelesaiannya kan. Apakah Ukraina sebagai negara berdaulat bisa melakukan perlawanan secara hukum nggak? Tentu bisa. Tapi problemnya kalau kita lihat sampai hari ini, negara Ukraina tidak melakukan gugatan apapun kepada Rusia akibat dari tindakan agresi Rusia kepada Ukraina. Artinya apa? Bahwa ketika terjadi pelanggaran, pihak yang merasa dirinya dilanggar atau negara yang merasa kedaulatannya dilanggar, dia bisa mempertahankan diri dengan melakukan upaya-upaya. Satu, dalam kasus perang Rusia-Ukraina, dia bisa melakukan perlawanan balik dengan melakukan perang. Itu yang dilakukan oleh Ukraina. Dia membalas kan gitu. Yang kedua, harusnya bisa dilakukan dengan upaya-upaya diplomatik yang sampai hari ini belum berhasil. Sudah ada PBB melakukan mediasi, sudah ada Uni Eropa, sudah ada Amerika Serikat terlibat untuk melakukan mediasi yang sampai hari ini belum ada titik temu. Yang ketiga, tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Ukraina membawa kasus ini kepada Mahkamah Internasional. Jadi sebenarnya opsi penyelesaian konflik yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara, itu pilihannya sudah ada. Tapi kan kembali kepada negara. Kenapa? Karena negara itu equal, tidak ada posisi negara yang lebih tinggi daripada negara yang lain. Artinya penerapan hukum internasional memang akan kembali kepada masing-masing negara. Nah, semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kalian. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Shalom.